Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya di channel Sisi Kehidupan Ojo Rasulullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran pendidikan agama Islam pada sekolah atau madrasah. Mari kita ikuti bersama. Strategi pembelajaran, pengertian strategi pembelajaran. Strategi itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu strategus yang berarti keseluruhan usaha-usaha termasuk perencanaan, cara teknik yang digunakan untuk mencapai kemenangan. Nah, dalam pembelajaran juga seperti itu, banyak pakar menjelaskan tentang makna dari strategi, yang pada intinya strategi adalah metode untuk menata interaksi antara peserta didik dengan komponen-komponen pembelajaran lain seperti pengorganisasian dan penyampaian isi materi pembelajaran. Adapun tujuan kita harus membahas strategi dalam pembelajaran itu tentu ada tujuan-tujuan tertentu yang harus kita bisa laksanakan, yaitu dalam upaya untuk meningkatkan pemahaman. Apabila kita punya peserta didik, maka kita harus punya strategi agar pembelajaran yang kita berikan dapat membantu peserta didik kita dan memahami konsep-konsep yang diajarkan dengan lebih baik lagi. Dalam upaya itu kita harus punya strategi-strategi yang tepat guna, tepat sasaran. Kemudian juga untuk meningkatkan keterampilan. Strategi yang tepat dalam pembelajaran dapat juga membantu peserta didik kita dalam mengembangkan keterampilan mereka, mengembangkan keterampilan daya pikir, daya kritis, critical thinking itu, keterampilan berkomunikasi, dan juga bisa keterampilan problem solving, mencari titik dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian juga sebagai upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik kita. Nah, strategi pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat meningkatkan motivasi peserta didik kita dalam belajar. Jadi, peserta didik akan lebih antusias dan tertarik dalam mengikuti pelajaran jika mereka merasa dilibatkan dan memiliki kontrol yang baik terhadap proses belajar mereka. Yang selanjutnya, tujuan dari kita menerapkan strategi pembelajaran adalah untuk meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nanti kita libatkan mereka, peserta didik kita, dalam diskusi, tugas kelompok, atau kegiatan-kegiatan praktek yang dapat lebih aktif sehingga mereka lebih mudah untuk memahami materi dan mengingat informasi yang telah kita sampaikan. Nah, itu tujuan kita, kenapa kita harus membuat strategi dalam menyampaikan pembelajaran kita. Selanjutnya fungsi atau manfaat kita menggunakan strategi. Fungsinya adalah sebagai alat bantu kita untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran yang kita buat itu dapat membantu kita sebagai pendidik untuk merancang dan menyampaikan materi pelajaran dengan cara yang lebih efektif. Strategi pembelajaran juga dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan keterampilan belajar yang diperlukan untuk mencapai hasil belajar yang diinginkan. Nanti dengan menggunakan strategi yang tepat, peserta didik dapat belajar dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, aspek-aspek apa saja yang kita bisa rancang dalam strategi pelajaran, terutama mata pelajaran PAI. Nah, pertama, aspek yang harus kita perhatikan adalah jadwal kegiatan pembelajaran.
Jadi kita membuat penjadwalan kegiatan pembelajaran dengan menunjukkan tahap-tahap kegiatan yang harus ditempuh peserta itu dalam pembelajaran. Jadi sebisa kita membuat hari ini kita membahas apa, minggu depan membahas apa, nah, itu kita rancang, kita jadwal. Kemudian kita juga membuatkan catatan kemajuan peserta didik dalam 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 bisa penilaian yang komprehensif dan berkala. Kemudian juga pengelolaan motivasi peserta didik dengan menciptakan cara yang mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Dan yang terakhir, aspek itu harus pengawasan belajar yang mengacu pada pemberian kebebasan untuk memilih tindakan belajar yang sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Nah, agar strategi yang kita terapkan dalam pembelajaran itu bisa 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 tercapai, maka kita harus memiliki beberapa kriteria. Pertama adalah relevansi, yaitu adanya eh, kaitan antara strategi pembelajaran dengan tujuan atau sasaran belajar itu. Jadi antara strategi dan tujuan itu ada relevan, ada hubungannya. Dengan memakai tolak ukur dari segi bagaimana sesuatu dipelajari dan bukan dari segi apa yang dipelajari. Jadi seperti kita belajar PAI, bagaimana kita itu bisa belajar PAI, bukan apa yang harus kita pelajari dari PAI itu. Selanjutnya, kriteria yang kedua ada efektif, ada hasil guna, yaitu tingkat instrumen atau hubungan kausal linear antara strategi pelajaran dengan tujuan yang ingin dicapai itu sangat linear, nyambung lah. Yang ketiga, kriteria efisiensi. Jadi ada kaitan antara perbandingan upaya atau proses belajar dengan hasil atau tujuan pembelajaran itu dalam segi prinsip ekonomis. Sehingga pemilihan strategi pembelajaran yang lebih sederhana, murah dan mudah serta bervariasi, tetapi itu akan mencapai satu tujuan yang optimal. Jadi dengan memperhitungkan dari segi waktu, biaya dan tenaga, namun tetap mencapai tujuan yang optimal. Tuh. Nah, setelah kita bisa menilai kriteria strategi pembelajaran yang tepat, bagaimana strategi itu bisa kita terapkan dalam dalam pembelajaran, maka ada beberapa strategi yang akan kita kita kupas bersama. Pertama, strategi tradisional. Nah, ini strategi model lama, yaitu pemberian nilai-nilai dengan cara memberikan nasihat atau semacam indoktrinasi. Kita doktrin seseorang. Jadi strategi ini dilaksanakan dengan cara memberitahukan secara langsung nilai-nilai mana yang baik dan mana yang kurang baik. Nah, kalau mungkin lebih enaknya kita bahas sekali dengan ceramah lah. Dengan strategi ini, guru memiliki peran yang menentukan, sedangkan siswa tinggal menerima kebenaran dan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Lemahnya penerapan strategi ini akan menjadi peserta didik hanya mengetahui atau menghafal jenis-jenis nilai tertentu dan belum tentu untuk melaksanakan. Karena tekanan dari strategi ini adalah lebih ke bersifat kognitif atau pengetahuan-pengetahuan yang langsung diberikan oleh seorang guru kepada siswanya. Nah, yang kedua adalah strategi bebas. Strategi ini kebalikan dari strategi tradisional. Jadi dalam penerapan strategi ini, guru memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk memilih dan menentukan nilai-nilai mana yang akan diambil. Sehingga
Peserta didik memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk memilih dan menentukan nilai pilihannya. Dan peserta didik dan guru sama-sama terlihat aktif. Kelemahan dari metode ini tentunya peserta didik belum tentu mampu menilai mana yang baik dan buruk bagi dirinya, sehingga masih sangat diperlukan bimbingan dari pendidik untuk menilai mana yang terbaik. Selanjutnya adalah eh, pembelajaran dengan strategi reaktif, yaitu dengan menggunakan pendekatan teoretik ke pendekatan empirik dengan mengalihkan teori dengan pengalaman. Nah, dalam penerapan strategi dituntut adanya konsistensi dalam penerapan teori dengan pengalaman peserta didik. Nah, strategi ini sangat lebih relevan dengan tuntutan perkembangan berpikir peserta didik dan tujuan pembelajaran nilai untuk menumbuhkan kesadaran rasional terhadap suatu nilai tertentu. Jadi, peserta didik secara tidak langsung mengikuti rasionalnya, menerima dengan apa yang disampaikan oleh guru-gurunya. Selanjutnya adalah pembelajaran strategis transisional, yaitu pembelajaran nilai dengan melakukan transformasi nilai, transaksi nilai, dan transinternalisasi. Nah, di sini dalam penerapannya, seorang pendidik dan peserta didik terlibat aktif dalam komunikasi, baik secara verbal maupun batin kepribadian. Nah, di sini guru atau pendidik sebagai penyaji informasi memberi sekaligus sebagai pemberi contoh atau teladan dan sumber nilai yang melekat pada pribadi seorang pendidik yang direspon oleh peserta didik itu bisa membentuk memula kepada peserta didik dalam kehidupannya. Jadi di sini dituntut seorang pendidik itu yang benar-benar bisa menerapkan apa yang disajikan, apa yang disampaikan kepada peserta didik bisa diterapkan dalam kesehari-hariannya. Dan yang terakhir adalah strategi pembelajaran di era digital, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang luar biasa, khususnya percepatan pada media pelajaran dan informasi, eh, persaing dan peserta dalam berbagai kesempatan mendapat informasi yang begitu mudah dan melimpah, baik itu dari radio, televisi, video, DVD, internet, atau sekarang sudah ada internet ya, dan juga media-media yang lainnya. Kalau saja peserta didik kita hanya belajar secara konvensional, maka akan terjadi kesenjangan antara anak dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang harusnya sebagai mereka kuasai sebagai bekal hidup. Untuk mengimbangi perkembangan iptek yang begitu pesat, maka dunia pendidikan baik di sekolah ataupun di luar kelas, anak harus perlu diperkenalkan dengan revolusi strategi pembelajaran di era era digital. Adapun beberapa metode yang bisa kita tawarkan kepada peserta didik kita adalah metode tutor teman sebaya. Biasanya digunakan dalam pembelajaran Al-Quran, yaitu dengan menugaskan peserta didik yang pintar untuk membimbing teman-teman yang masih masih tertinggal. Kakak kelas membimbing adik kelasnya seperti itu. Kemudian metode demonstrasi yang metode ini berorientasi pada ranah psikomotor seperti pembelajaran bagaimana kita praktek wudhu, praktek sholat, kemudian kita belajar guru mencontohkan proses tulis huruf hijayah, kemudian diikuti oleh peserta ini gitu.
Dan selanjutnya adalah metode pembiasaan dan teladan. Ada salah satu metode efektif yang diterapkan pada pengajaran akhlak dengan melakukan pembiasaan dan teladan yang sesuai dengan perkembangan jiwa peserta didik. Jadi peran guru sebagai pendidik itu menjadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dalam kelas, juga di luar kelas, bahkan mungkin di ruang di luar sekolah, di lingkungannya rumahnya masing-masing. Dan yang keempat adalah metode diskusi, yaitu dengan cara penyajian pelajaran yang berupa pengetahuan yang bersifat rasional dan teoritis. Metode ini yang kemudian bisa berkembang hingga saat ini. Sekian.